warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putrina Sri Mulia Pramadani dengan NIM 1042-10027 dan rekan saya Mirna dengan NIM 1042-10030 Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah kelas 2B. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan sedikit pembahasan tentang perjanjian syariah. Pembahasan yang pertama yaitu akad atau perjanjian. Akad atau perjanjian dalam kehidupan masyarakat menduduki posisi yang sangat penting. Akad merupakan salah satu dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian manusia. Melalui akad, berbagai kegiatan bisnis dan usaha manusia dapat dijalankan. Karena akad itulah yang membatasi hubungan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam usaha tersebut dan akan mengikat hubungan itu di mana masa sekarang maupun masa yang akan datang. Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Akad merupakan sarana sosial umat manusia untuk mendukung kehidupannya sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain. Begitupun dalam menjalankan bisnis atau usaha tidak bisa lepas dari akad. Akad juga merupakan salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 1. Syarat dan rukun akad haruslah terpenuhi. Dan yang terpenting adalah tidak ada unsur penipuan ataupun unsur lainnya yang dilarang oleh syara. Selain itu, berakad, kedua belah pihak harus melakukannya secara sukarela tanpa ada paksaan dari manapun, sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 29. Pembahasan yang kedua yaitu perjanjian dan perikatan. Perikatan atau perjanjian dalam konteks fikih muamalah sering kali disebut juga dengan akad. Kata akad berasal dari bahasa Arab, yaitu al-aqad, bentuk jamaknya al-uqud, yang mempunyai arti mengikat, sambungan, dan janji. Perjanjian mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Transaksi jual beli merupakan aktivitas muslim yang diperkenakan oleh Allah dan merupakan sunnatullah yang telah berjalan turun-menurun. Transaksi jual beli merupakan kegiatan jual beli yang hidup dalam lingkungan masyarakat dan merupakan bagian dari kegiatan sehari-hari. Transaksi jual beli terdiri dari berbagai macam aspek baik dalam bentuk barang yang telah jadi maupun barang yang belum jadi. Pembahasan yang ketiga yaitu asas-asas perjanjian. Yang pertama, asas ilaihah atau asas tauhid. Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan dalam Quran surah Al-Hadid ayat 4 yang artinya Dia bersama kamu di mana saja kamu berada dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Yang kedua, asas kebolehan atau mabda al-ibahah. Terdapat kaidah fikih yang artinya pada asasnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarangnya. Yang ketiga adalah asas keadilan atau al-adalah. Dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 25 disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Yang keempat adalah asas persamaan atau kesetaraan. Hubungan muamalah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Oleh karena itu, sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang kelima adalah asas kejujuran dan kebenaran atau as-siddiq. Sebagaimana dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 70 disebutkan yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Yang keenam, asas tertulis atau al-kitabah. Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 sampai 283 dapat dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis. Yang ketujuh adalah asas iktikat baik atau asas kepercayaan. Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata
yang berbunyi perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikat baik. Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak dalam suatu perjanjian harus melaksanakan substansi kontrak atau prestasi berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan baik dari para pihak agar tercapai tujuan perjanjian. Yang terakhir adalah asas kemanfaatan dan kemaslahatan. Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar, meskipun tidak terdapat ketentuan dalam Al-Quran dan hadis. Dengan maslahat dimaksudkan memenuhi dan melindungi 5 dasar kepentingan pokok manusia, yaitu melindungi jiwa raga, akal pikiran, martabat diri dan keluarga, serta harta kekayaan. Pembahasan selanjutnya, perkembangan akad syariah. Akad merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Dalam lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah, akad bukanlah suatu hal yang asing lagi bagi nasabah bank syariah yang sering melakukan transaksi. Biasanya, akad dipergunakan dalam berbagai hal yang berbau transaksi di dalam perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah. Adapun akad-akad yang digunakan dalam penyaluran dana adalah 1. Akad al-murabah. Akad murabah adalah akad jual beli di atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mencatatkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah. 2. Akad al-istisna. Istisna merupakan akad kontrak jual beli barang antara dua pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain dan barang pesanan akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya dengan harga dan cara pembayaran yang disetujui terlebih dahulu. 3. Akad bai'as salam. Salam secara etimologi artinya pendahuluan, dan secara muamalah adalah penjualan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang yang dibeli masih dalam tanggungan penjual. 4. Akad al-mudarabah. Akad al-mudarabah merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai sanibul mal dan nasabah sebagai mudarib atau melaksanakan kegiatan usaha. Dan 5. Akad musyarakah. Musyarakah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha. Pembahasan terakhir, akta perjanjian. Akta perjanjian adalah merupakan bukti tertulis dan otentik yang sewaktu-waktu dapat dipakai sebagai alat bukti yang kuat bahkan sempurna bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Berikut ini cara sahnya perjanjian menurut KUHP Perdata, yaitu A. Sepakat mereka yang mengikatnya dirinya. B. Cakap untuk membuat suatu perjanjian. C. Suatu hal tertentu. D. Suatu sebab yang halal. Mengenai kata sepakat, ada beberapa teori yang dapat dipakai sebagai pedoman, yaitu A. Teori kehendak, B. Teori pernyataan atau kepercayaan. Cukup sekian pembahasan materi tentang perjanjian syariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.